Kami akan melakukan sesuai dengan prosedur bahwa kalau sudah lengkap berkasnya, kami akan serahkan ke pengadilan dan kemudian akan kami sidangkan baik ada ataupun tidak ada terdakwa. Tidak perlu menunggu keterangan Harun Masiku gitu Pak, sebagai orang yang memang memberikan suap, karena sebenarnya kan Saiful kan hanya perantara saja gitu. Kan yang penting begini, suap itu adalah kejelasan bahwa pemberinya si X, penerimanya si Y, perkara seminggu sudah berkasnya cukup, apalagi ini kan kasusnya kasus OTT. Artinya cukup penerimanya siapa, pemberinya siapa, uangnya berapa, itu selesai, itu sangat sederhana. Saiful, Pak Hasto mengakui Bapak menjadi stafnya, benar nggak Pak? Pernah nggak Pak jadi stafnya Pak Hasto Pak? Ya. Pak tolong disampaikan Pak. Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar mengatakan wacana Eks-Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi dan Eks-Caleg PDIP Harun Masiku yang akan diadili secara in absentia merupakan upaya pelarian KPK. Absentia itu bukan sesuatu yang dilarang, tapi menurut saya hanya pelarian KPK, ujar Haris kepada awak media di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Jumat 6 Maret 2020. Haris menilai KPK tengah membangun cerita dengan modus tengah berusaha memburu Nur Hadi dan Harun Masiku. Sebab di sisi lain, KPK justru tengah menggiring kedua tersangka tersebut ke dalam pengadilan in absentia karena tak kunjung ditemukan. Dibawa ke pengadilan, orangnya nggak ada. Terus nanti begitu mau dihukum itu kan orangnya di penjara. Pengembalian aset kagak ada juga, katanya. Jadi terus ngapain, kan lucu? Jadi kayak dibikin cerita saja, sambung dia. Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi membuka kemungkinan untuk mengadili Eks-Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi dan Eks-Caleg PDIP Harun Masiku secara in absentia. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan kemungkinan itu terbuka karena Nur Hadi dan Harun Masiku hingga saat ini masih berstatus buron dan belum dapat ditemukan. Kalau kemudian seandainya tak tertangkap, sampai hari ini melimpahkan ke pengadilan, tak menutup kemungkinan sekali lagi itu tetap kami lanjutkan dengan proses persidangan in absentia, kata Gufron di Gedung Merah Putih KPK Kamis 5 Maret 2020. Gufron menuturkan kasus Harun Masiku dan Nur Hadi dan kawan-kawan tetap bisa dibawa ke pengadilan walau kedua tersangka itu belum ditangkap KPK dan tidak dapat diminta keterangan selama alat bukti dianggap lengkap. Gufron menambahkan, hadir di persidangan sebetulnya merupakan kesempatan bagi para terdakwa untuk membela diri dari dugaan pidana yang didakwakan kepadanya. Kalau kemudian hak dia tak digunakan, tak kemungkinan berarti proses dihukum bisa terhambat. Itu dari sisi hak dia, ujar Gufron. Kendati demikian, Gufron menegaskan bahwa KPK bersama kepolisian tetap berupaya menangkap Harun Masiku dan Nur Hadi dan juga kawan-kawannya. Kami dengan pihak kepolisian sejak ditetapkan DPO di setiap jajaran kepolisian bukan hanya di Polda, sampai di Polres dan Polsek, Polri sudah menyatakan komitmennya untuk turut membantu, kata Gufron. Seperti diketahui, Harun merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR yang turut menyeret eks-komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sedangkan Nur Hadi bersama menantunya Rizky Herbiano dan Direktur PT Multikon Indrajaya Terminal Hindra Senjoto adalah tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. Komisi Pemberantasan Korupsi membuka kemungkinan melanjutkan persidangan dugaan suap pada pergantian antar waktu anggota DPR 2019 hingga 2024. Hal ini dilakukan usai berkas tersangka Saiful Bahri dinyatakan rampung oleh tim penyidik pada Jumat 6 Maret 2020. Dalam waktu 14 hari, JPU akan segera melimpahkan perkara ini ke PN Tipikor
ujar PLT juru bicara bidang penindakan KPK, Ali Fikri di Jakarta, Jumat 6 Maret 2020. Saiful merupakan mantan staf Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Ia menjadi staf Hasto pada masih menjabat sebagai anggota DPR pada 2009. Saiful ditetapkan tersangka bersama dengan ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan, ex-anggota Bawaslu Agustiani Fridelina, dan kader PDIP yang hingga kini masih buron Harun Masiku. Ali Fikri menegaskan penyelesaian berkas Saiful memang lebih dahulu ketimbang 4 tersangka lainnya, sementara berkas Wahyu dan Agustiani masih di dalam ulang. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyatakan akan tetap melanjutkan persidangan kendati Harun Masiku masih belum tertangkap. Selain kasus PAW, KPK juga membuka kemungkinan akan tetap menjalani persidangan ini atau persidangan tanpa ketidakhadiran terdakwa untuk kasus suap perkara yang melibatkan ex-sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi. Nur Hadi pun sampai saat ini masih menjadi buronan KPK. Usai ditetapkan menjadi tersangka. Kalaupun kemudian seandainya tak tertangkap sampai hari kami melimpahkan ke pengadilan, akan menutup jalan dan tak akan menutup kemungkinan sekali lagi itu tetap kami lanjutkan dengan proses persidangan ini, ujar Gufron di Gedung Merah Putih KPK Kamis 5 Maret 2020. Manajer Departemen Riset Transparansi Internasional Indonesia, Wawan Suyatmiko, tak setuju dengan sikap KPK untuk melangsungkan persidangan secara in absentia. Terlebih lagi, Harun Masiku merupakan kunci untuk menyibak akan persoalan tindakan korupsi tersebut. HM ini adalah kontak Pandora. Kalau HM tertangkap dan kemudian dihadirkan di hadapan pengadilan akan memberikan pertunjukan tentang kepentingan suap dalam Pileg kemarin, ujarnya kepada Tirto Minggu 8 Maret 2020. Kehadiran Harun menurut Wawan juga mampu membuat penderangan keterlibatan sejumlah petinggi partai berlogo banteng tersebut, sebab perlu digali lebih dalam perihal sumber uang itu mengucur. Meski ia menilai tak ada salahnya dengan persidangan secara in absentia diberlakukan KPK dalam penyelesaian kasus ini. Namun yang penting disimak adalah KPK harus membuktikan bahwa ada aliran uang dari HM kepada WS via SB. Nah, ini tantangan bagi KPK untuk menghadirkan HM di persidangan, ujarnya. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zainur Rohman juga tak mempersoalkan persidangan in absentia sebab menurutnya memang diatur dalam pasal 38 Undang-Undang 31/1999 pasal 38 ayat 1 menyebutkan apabila terdakwa yang sudah dipanggil sah namun tak menghadiri persidangan, perkaranya bisa tetap diputuskan. Namun dalam konteks kasus kali ini, ia menolak penerapan in absentia KPK. Menurutnya, apabila para buronan tidak bisa ditemukan, maka akses informasi yang lebih luas akan tertutup. Justru, pengadilan secara terbuka itu sangat penting untuk publik melihat bagaimana keterlibatan pihak-pihak lain. Nah, ini kita sudah tahu, masih ada dugaan keterlibatan pihak lain itu, ujarnya kepada Tirto. Zainur juga mendesak KPK untuk terus menemukan para buronan, terutama Harun Masiku yang sampai saat ini masih belum jelas keberadaannya. Kesan rumitnya penangkapan Harun menurutnya akan menurunkan kepercayaan publik terhadap KPK, apalagi Komisi Anti Rasuah itu dipimpin oleh Firly Bahuri yang merupakan anggota Polri dengan pangkat bintang 3. Seharusnya KPK terus mencari HM. Ia punya sedikit rasa malu masa kalah dari polsek-polsek yang bisa menangkap kriminal, ujarnya. Desakan yang sama juga diungkapkan peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana. Ia meminta KPK untuk benar-benar serius menangkap para buronan dan tidak terburu-buru menerapkan persidangan in absentia sebab tak tepat.
Untuk saat ini rasanya tidak tepat jika KPK langsung begitu saja menyidangkan Harun Masiku dan Nur Hadi dengan metode in absentia. Sebab sampai hari ini publik tidak pernah melihat adanya keseriusan dan kemauan dari pimpinan KPK untuk benar-benar menemukan dan menangkap kedua buron tersebut, ujar Kurnia kepada Tirto. Meskipun pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Tipikor memang diperkenankan persidangan in absentia, akan tetapi harus dengan catatan tegas, yakni kasus sudah terang benderang. Penting untuk diingat bahwa pasal ini dapat digunakan dengan syarat khusus, yakni penegak hukum harus benar-benar bekerja untuk menemukan para buronan, tandasnya.